Oke ya, selamat datang kembali wahai para pembelajar arsitektur kota. Masih dengan saya Agus Eko Madyo dan kita lanjutkan pembahasan tentang ekonomi kota dan guna lahan. Nah, sekarang kita mulai masuk pada tayangan tentang tata guna lahan. Nah, di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa salah satu concern dari mata kuliah ini adalah tentang wujud kota yang baik. Nah, lalu bagaimana sih tata guna lahan ini bisa jadi peranata untuk mengendalikan urban land market dalam rangka agar tetap menjaga wujud kota yang baik itu bisa tetap terwujud. Ya, kita simak tayangannya. Tata guna lahan atau land use planning. Nah, dalam perencanaan kota, tata guna lahan merupakan satuan berbagai sumber daya daratan yang saling berinteraksi membentuk suatu sistem struktural dan fungsional sebagai alat pengaturan aktivitas di perkotaan. Ada beberapa pengertian mengenai guna lahan. Yang pertama, guna lahan didefinisikan sebagai fungsi lahan yang ditentukan oleh kondisi alam atau kondisi campur tangan manusia, yang biasanya merujuk pada pengelolaan lahan terhadap kebutuhan manusia. Penggunaan lahan adalah wujud atau bentuk usaha kegiatan pemanfaatan pada satu bidang tanah tertentu ya. Nah, pemanfaatan ini adalah proses interaksi antara komponen lingkungan hidup dan antara manusia sebagai komponen biotik dan lahan sebagai komponen abiotik. Nah, pengaturan penggunaan lahan ini pada dasarnya merupakan upaya untuk menentukan pilihan yang terbaik dalam mengalokasikan fungsi tertentu sehingga kawasan tersebut berfungsi dengan seharusnya. Nah, tadi bahwa kenapa tata guna lahan? Guna lahan itu harus ditata karena kalau tidak maka akan ditentukan oleh pasar gitu ya dan ekonomi. Jadi sehingga kadang-kadang fungsi-fungsinya tidak sinkron, saling bertentangan dengan yang lain dan akibatnya kota tidak bisa berfungsi dengan baik. Ya, kemacetan contohnya ya atau polusi gitu itu salah satu masalah yang ditimbulkan karena tata guna lahannya tidak baik ya. Nah, jadi market forces tadi ya, jadi itu yang jadi kadang-kadang tidak seluruhnya dorongan pasar itu ya, economic forces yang ingin profit sebanyak-banyaknya itu sering tidak selaras dengan bagaimana suatu kegiatan itu bisa harmoni, bisa tetap baik ya. Nah, ada beberapa model tata guna lahan ya. Yang pertama model konsentrik ini yang paling mudah ya. Jadi yang paling pusat kegiatan di tengah, lalu semakin ke pinggir semakin yang tidak penting gitu ya. Zona hijau, zona permukiman. Namun ada beberapa model lain ya. Misalnya ini yang model sektor gitu ya. Jadi kalau yang satu tuh modelnya radial, yang satunya sirkular yaitu modelnya radial. Jadi tetap pusat ada di tengah, tapi kemudian berkembangnya ke arah-arah tertentu tergantung dari sektornya. Oke, namun ada juga yang model multiple nucleus ya. Jadi ternyata tidak memusat tapi pembagian guna lahan itu ditata dengan menyebar kemana-mana ya, pusatnya berbagai tempat disebar. Ada juga yang poros. Nah, ternyata bukan satu titik tetapi sumbu. Biasanya ini jaringan-jaringan transportasi ya, paralel kereta api atau jaringan jalan-jalan yang penting yang menghubungkan berbagai tempat penting dan aktivitas ekonomi terjadi di situ. Sehingga guna lahan itu terbentuk karena ada poros-poros ya. Nah, lalu ada juga yang berdasarkan historis ini ya, yang jadi mulai berkembangnya dari mana, dari zaman kapan gitu ya, lebih incremental gitu. Nah, kalau di dalam urban planning ya, perencanaan kota, land use planning itu concern terutama untuk technical ya daripada efektuasi. Jadi ada 3 hal yang harus dipertimbangkan di dalam land use planning, yaitu economic, social growth, and public interest. Apa sih? Economic itu ya land market sebagai kekuatan yang determinan. Yang kedua, social growth itu adalah nilai-nilai sosial ya atau perilaku yang ada di dalam kelompok yang berkaitan atau stakeholder lah, nilai-nilai stakeholder yang terkait dengan guna lahan tersebut. Lalu ada public interest ya, hal-hal yang bersifat umum, health, safety, convenience ya, kemudian kesetaraan gitu ya, kemudahan. Nah, jadi 3 hal inilah yang penting diperhatikan. Ingat ya, economic, social growth, and public interest ketika kita ingin mengalokasikan satu tempat untuk apa, tempat lain untuk apa. Nah, ini di Indonesia ya, jadi ada namanya rencana tata ruang wilayah nasional ya. Jadi kalau nasional seperti tadi bahwa menentukan daerah-daerah mana yang boleh dieksploitasi dan daerah-daerah mana yang dipreservasi ya, mana yang boleh dikembangkan dan mana yang harus tetap dipertahankan. Lalu turun ya, ada tata ruang wilayah provinsi dan tata ruang wilayah kota. Itu sama, prinsipnya adalah mana daerah-daerah yang bisa dikembangkan secara cepat, tapi mana daerah-daerah yang dipreservasi. Jadi memang land use planning ini mengatur
alokasi sumber daya ya, mengatur mana yang boleh ditingkatkan, dieksploitasi dan mana yang nggak boleh. Prinsipnya seperti itu. Nah, tapi ada kemudian masuk yang lebih detail, rencana detail tata ruang. Nah, ini pengaturan fungsi ada di sini sebetulnya ya. Rencana detail tata ruang itu ada di sini ya, berupa blok-blok kawasan. Ini yang boleh seperti ini, yang tidak boleh ini ngatur supaya tadi antara satu tempat dengan tempat sinkron. Misalnya kawasan komersial disatukan supaya kalau ribut-ribut lah, bising-bising di situ. Sementara di tempat lain adalah hanya boleh kawasan hunian karena orang butuh privacy. Nah, seperti itu. Lingkungan yang harmonis antara kegiatan utama dan kegiatan menunjang. Ada yang lebih detail lagi, yaitu rencana tata bangunan dan lingkungan. Kalau ini mengatur bentuk fisiknya. Misalnya beberapa bangunan harus merapat ke jalan supaya orang ketika ada berjalan kaki di jalan itu aman. Nah, itu diatur pada level tata bangunan dan lingkungan. Lingkungan binaan yang lebih baik, itu yang diinginkan. Nah, ini contoh ya RT RW nasional. Nah, kalau Anda lihat ada yang daerah yang abu-abu, yang hijau, yang ungu gitu ya. Itu adalah menunjukkan yang ungu itu nggak boleh diapa-apain, yang hijau itu boleh diapa-apain tapi terbatas. Nah, yang putih itu adalah silahkan untuk dikembangkan. Gitu ya. Kalau ini adalah peta rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Barat. Kalau Anda lihat yang merah itu adalah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Ya, ada kawasan Jabodetabek, Bandung Raya dan Cirebon Raya. Lalu ada beberapa merah kecil ya, daerah Cianjur, ada daerah Sumedang ya, Majalengka gitu, ada yang Garut, Tasik itu merah-merah itu ada di situ ya, ada Indramayu, ada dihubungkan dengan jalan-jalan dan setiap jalan juga merah. Tapi juga ada daerah yang ungu yang sama sekali tidak boleh dibangun, lalu hijau yang dibangun hanya boleh sedikit. Di antara itu ada yang warnanya kuning, oranye. Nah, itu tingkat intensitas pembangunan ya. Boleh tetapi hanya boleh sekian gitu ya. Nah, ini RT RW Kota Bandung ya, lebih detail lagi ya. Bali yang merah itu adalah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Kita lihat pusat Kota Bandung paling merah. Sepanjang jalan-jalan koridor itu merah semua. Lalu yang agak menengah yang permukiman itu kuning. Lah yang hijau ini terutama Bandung Utara itu sama sekali nggak boleh dibangun. Lalu ada yang agak hijau muda. Nah, itu boleh dibangun tetapi terbatas ya, nggak boleh terlalu padat ya. Kira-kira dan fungsi apa yang boleh cocok pertanian biasanya atau perkebunan, permukiman skala rendah. Nah, kalau ini RDTR udah sangat detail tuh, lihat ya, di sebuah jalan itu selalu yang dekat jalan itu sebaiknya komersial ya. Sementara perumahan jangan dekat dengan jalan. Karena pasti pajaknya juga beda, kebisingannya juga beda, banyak aktivitasnya juga beda. Bahkan ada di dalam detail pun mana yang tetap harus hijau. Ya, tetap daerah-daerah hijau. Nah, di dalam urban design itu land use punya concern yang berbeda ya. Jadi jika urban planning itu lebih banyak ke allocation of urban resource, jadi mengatur alokasi sumber daya. Kalau urban design itu lebih quality of urban life. Jadi two dimensional urban planning tadi, zoning itu perlu diterjemahkan ke dalam yang lebih tiga dimensional dalam urban design. Jadi isunya dalam urban design menurut Pak Sirvani ini adalah bagaimana mencampurkan fungsi-fungsi tertentu sehingga satu kawasan itu bisa hidup 24 jam. Misalnya di satu tempat yang hanya boleh residential area ya, karena memang itu harus privacy. Nah, urban design berpikirnya adalah, ya kalau semuanya residensial, itu kalau pada saat pagi pasti sepi gitu ya, karena orang ke kantor semua keluar. Nah, dan ini sangat membahayakan. Jadi kawasan hunian pagi akan mati gitu. Jadi perlu ada suatu fungsi-fungsi campuran ya, mixed use gitu yang tetap orang ada di kawasan hunian ya dengan terbatas, misalnya di pusat-pusat komunitas tertentu ya. Orang duduk nyantai, ada kafe, ada ruang bersama sehingga tidak sepi-sepi amat gitu ya. Tetap ada kehidupan selama 24 jam. Ini contoh yang paling bagus ya yang bisa kita temui yang mixed use itu di Bukit Bintang ini di Kuala Lumpur, Pusat Kota Kuala Lumpur ya. Ini ada hotel ya, ada kantor juga ada di situ, lalu ada kaki lima juga ya yang tradisional ya. Ada perumahan ya. Ada beberapa perumahan ya, apartemen-apartemen bersusun di situ ya, rumah-rumah susun ya. Nah, ini kesimpulannya ya, gitu ya. Nah, mengapa ekonomi dan guna lahan itu penting dalam mempelajari arsitektur kota? Nah, kini kita sudah sampai pada akhir tayangan tentang ekonomi kota dan guna lahan. Namun demikian, setelah ini sekali lagi ya, saya akan ajak kalian untuk jalan-jalan. Kita akan pelajari bagaimana fenomena ekonomi kota dan guna lahan itu hadir dalam keseharian kita, hadir untuk membentuk kota yang ada di sekitar kita. Jadi siapkan masker kalian, kita jalan-jalan dan kita tetap ikuti protokol kesehatan. Ayo kita jalan-jalan ya.